Kalau yang kita letakkan di atas tanah yang tidak kita tanam tadi, itu kemudian kok tidak bisa tumbuh, seandainya seperti itu, maka tentu ujung-ujungnya apa yang kita letakkan di atas tanah itu akan dimakan oleh burung-burung itu. Sehingga karena dimakan oleh burung itu, maka ini tidak bisa kita manfaatkan sama sekali. Maka seperti itulah perumpamaan orang yang mengubur jati dirinya ini. Wa kadzalika saliku idza ta'ata asbab asyuhrati fi bidayatihi qalla ayyaflaha fi nihayatihi. Demikian pula seorang salik, kalau dia melakukan hal-hal yang menyebabkan dia menjadi terkenal pada permulaan dia melakukan suluk, maka jarang sekali dia akan beruntung pada puncaknya. Keberhasilannya sangat kecil. Wa bi qadri tahaqquqihi bi wasfil humul yatahaqqaqu lahu maqamul ikhlas. Maka seukuran apa dia benar-benar melakukan humul ini, maka seukuran itulah ikhlas yang tumbuh pada hatinya. Ikhlasnya akan tumbuh ya sesuai dengan sejauh mana dia cara mengubur jati dirinya itu. Kalau hanya menguburnya hanya remang-remang saja, maka ya tentu keikhlasannya juga akan remang-remang, tidak bisa sempurna. Famabna amrihi fil ibtida' ala firai minal khalqi wa ihmalil dzikri wa adami hubbi syuhrati hatta idza faniyat awsafuhu wa baqiya bi rabbih kana ma'a maulahu. Maka dasar dari langkah seorang salik pada permulaannya adalah dia menjauh dari perhatian makhluk, menjauh dari perhatian manusia lain, menghindar dari menyukai kemasyhuran, menyembunyikan nama baiknya. Itu awalnya harus dibangun seperti itu bagi salik, sehingga sampai sifat-sifat dirinya itu akan lenyap. Kalau sifat-sifat dirinya itu akan lenyap, maka dia akan bisa bersama dengan Allah. Nah, ketika dia sudah sampai di situ, sudah fana atau sudah busul pada Allah, maka pada saat itu nanti insya'a adharahu wa insya'a akhfahu. Kalau Allah menghendaki, maka Allah akan menampakkan kemasyhuran kita. Tapi jika Allah menghendaki yang lain, maka tentu kita akan tetap disembunyikan oleh Allah. Maka ada di kisah-kisah seringkali kita dengar ada wali yang terkenal, tapi justru juga ada wali yang sama sekali tidak terkenal, sehingga dia di keseharian itu hidup seperti kita, seperti layaknya manusia biasanya, tidak ada punya kelebihan apa-apa, tetapi sebenarnya dia merupakan orang yang memiliki kelebihan. Itu termasuk orang yang disembunyikan oleh Allah. Satu contoh, saya pernah mendengarkan satu ceramah. Waktu itu yang menyampaikan beliau Romo Kiai Haji Subadar ya, dari Pasuruan, besok pada waktu acara haflah akhirus sanah di Pondok Pelosok. Saya sendiri tidak tahu itu sumbernya dari mana, dan saya juga belum pernah baca. Tapi yang saya ingat dari beliau menceritakan satu kisah, bahwa ada satu orang yang hidup di satu pelosok terpencil, tapi dia punya keistimewaan. Saking istimewanya, sampai Rasulullah itu menitipkan salam untuk disampaikan kepada beliau. Ceritanya
ada seorang ulama, ada seorang orang yang soleh. Beliau suatu ketika mimpi bertemu dengan Rasulullah. Nah, pada saat dia bertemu dengan Rasulullah itu, kemudian dalam mimpinya itu Rasulullah menitipkan salam agar disampaikan kepada orang yang namanya fulan. Dan oleh Rasulullah sudah ditunjuk di suatu tempat tertentu. Begitu orang soleh ini terbangun dari tidurnya, kemudian dia mencari-cari siapa orang ini. Kok saya belum pernah dengar nama orang ini, tapi kok begitu hebatnya sampai dia mendapatkan salam khusus dari Rasulullah. Akhirnya tempat yang ditunjukkan oleh Rasulullah itu didatangi, dicari-cari orang itu. Ketika sampai di daerah itu, ditanya-tanyakan sama masyarakat setempat, orang yang namanya fulan. Ternyata masyarakat sekitar juga tidak kenal. Tapi tidak putus asa, terus dicari. Begitu dicari, akhirnya ada yang kenal. Akhirnya ketemulah dengan namanya fulan. Dan ternyata setelah ketemu, seorang yang solih ini melihat orang yang mendapat salam dari Rasulullah itu lahiriahnya tidak tampak ada kelebihan apapun. Dia juga tidak ahli ibadah, juga tidak ahli puasa, tidak ada kelebihan apa-apa lahiriahnya. Waktu itu beliau Yesus Badar menceritakan, ternyata orang itu kesehariannya, kalau oleh beliau digambarkan pada masa sekarang itu seperti hanya begini, orang yang di daerahnya dia itu hanya mengajar Iqra. Kalau di desa-desa kita itu seperti guru-guru yang hanya mengajarkan Iqra itu kan pelajaran Al-Quran yang paling dasar kan. Dia kesehariannya hanya itu, tidak lebih, bukan ahli ibadah juga bukan ahli puasa, kesehariannya hanya itu. Akhirnya seorang yang soleh itu menyimpulkan, inilah kelebihan beliau. Makanya sehingga Rasulullah ini dengan secara istimewa menitipkan salam untuk disampaikan kepada fulan itu. Nah, ini termasuk wali Allah yang disembunyikan oleh Allah. Maka seperti itulah orang yang sudah sampai kepada Allah, orang yang sudah dekat dengan Allah, maka ada yang oleh Allah itu nanti ditampakkan ke permukaan sehingga dikenal oleh orang banyak. Tapi ada juga yang oleh Allah disembunyikan sehingga orang yang dekat saja tidak tahu kalau itu adalah wali. Bahkan ada yang wali itu tidak tahu kalau dirinya wali. Ada yang seperti itu. Pernah ada cerita yang berkaitan dengan tawasul. Ada beberapa orang itu bertawasul. Satunya bertawasul dengan A, satunya lagi dengan B, satunya lagi dengan namanya fulan. Terus dia sendiri, dia tidak tahu kalau nama dia itu disebut oleh temannya tadi untuk dijadikan tawasul. Dia tidak mengerti kalau tadi yang disebut adalah dirinya. Sehingga seolah-olah orang ini tidak menyadari kalau dia sendiri adalah wali Allah. Nah, seperti itulah orang-orang yang sudah sampai atau yang sudah usul. Nah, orang yang usul ini nanti, ini sudah tidak bahaya. Apakah dia nanti menjadi terkenal ataupun tidak, sudah tidak bahaya. Yang menjadi peringatan oleh hikmah ke-11 ini adalah orang yang baru menapak suluk. Ini yang diingatkan. Ini supaya dia melakukan sikap khumul. Karena dengan khumul itulah dia akan bisa mengendalikan nafsunya. Dan dengan mengendalikan nafsu itulah maka dia akan bisa menumbuhkan ikhlasnya, menumbuhkan kesempurnaan ikhlasnya ini. Kalau sudah sampai, nanti tidak peduli
Makanya kalau orang yang sudah sampai itu tidak peduli apakah ikhlas apa tidak peduli. Karena dia sudah tidak sadar dengan amalnya sendiri, apalagi dengan ikhlasnya. Makanya juga sudah tidak membahayakan lagi, andai saja oleh Allah disebarkan sehingga banyak orang yang mengenal, ataupun dia disembunyikan, tidak ada bedanya. Semuanya tidak membahayakan. Tapi kalau orang yang baru masih menapak dalam suluk, ini kalau ditampakkan oleh Allah, itu adalah sebuah musibah. Sebuah musibah, karena dia akan sulit untuk mengendalikan nafsunya ini. Nah, inilah pemahaman khumul, di mana khumul ini sangat dikenal di kalangan sufiah, di mana para ulama-ulama ahli tasawuf ini banyak sekali yang kemudian memperagakan khumul ini. Ada di antara mereka yang kemudian berhasil, ada juga yang kemudian tidak berhasil. Sebabnya kan nafsu niku kan senangnya kan serba wah, senangnya kan serba enak, senangnya kan serba nyaman. Itu keinginan nafsu itu seperti itu. Makanya kita hidup di masyarakat itu akan menjadi kebanggaan kalau kita dikenal oleh orang banyak. Jangan kita yang terkenal, bahkan seandainya anak kita atau ada satu di antara keluarga kita yang terkenal, kita sudah bangga. Nah, itu kenapa kok kita seperti itu? Karena ini ada kesesuaian dengan keinginan nafsu. Nah, kalau nafsu selalu diberi makanan, maka nafsu itu tidak akan pernah puas. Mari kita lihat dalam teksnya ini biar lebih jelas. Memendam kepentingan nafsu akan tumbuh ikhlas. Ini sejatinya atau hakikat khumul itu sebenarnya seperti itu ya. Didefinisikan kayak apa, intinya nanti akan seperti itu. Jadi intinya hanya memendam kepentingan nafsu itu. Idfan wujudaka fi ardil khumul fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu natajuhu. Tanamlah wujud kamu di dalam bumi yang tersembunyi, karena yang tumbuh dari sesuatu yang tidak ditanam itu tidak sempurna hasilnya. Hikmah yang lalu mengarahkan pandangan kita pada ikhlas. Ikhlas menjadi kekuatan yang menghalau syirik. Pemicu syirik adalah kepentingan diri sendiri. Oleh karena itu, diri sendiri mesti diperhatikan untuk menghindarkan terjadinya syirik. Bila kepentingan diri sendiri bisa ditundukkan, barulah muncul keikhlasan. Ya, seperti kita ingin dipuji, seperti kita ingin dikagumi orang, itu semuanya kan karena apa? Karena keinginan nafsu itu sebenarnya. Keinginan nafsu. Nah, kalau kemudian kita beramal karena ingin dipuji, ingin dikagumi orang, ini kan berarti kita menyekutukan Allah. Karena kepentingan dia beramal adalah untuk Allah, juga untuk dirinya sendiri. Maka itu di sini disebut syirik. Itu seperti yang kita bahas dalam hikmah 10 tentang ikhlas kemarin. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Pengertian hikmah ini adalah, wahai murid, tutupilah, sembunyikan nafsumu, dan tanamlah di bumi persembunyian jati diri, hingga ia merasa tenang dan mengecap rasa manis. Dengan dia tersembunyi itu sudah sampai dia sudah nyaman, dan bahkan merasakan manisnya. Merasakan lebih manis daripada madu. Bahkan tampak dan tampil di permukaan terasa lebih pahit daripada paria. Paria atau sejenis labu yang terasa amat pahit. Putrawali. Ketika kamu menanamnya di bumi persembunyian jati diri dan akarnya telah menghujam ke dalam, maka kamu akan menuai buahnya. Hasilnya akan sempurna untukmu. Buahnya adalah ikhlas yang tersembunyi dan eksistensi
di makom khawasul khawas. Ketika kamu tidak menanamnya di bumi persembunyian jati diri dan membiarkannya tampak ke permukaan dengan kemasyhuran, maka ia akan berkeliling berkelana. Pohonnya akan menjadi mati dan merontokkan buahnya. Ketika orang-orang yang makrifat menuai hasil tanamannya, yakni surga kemakrifatan, dan memanen gedung hikmah dan kefahaman, kamu masih tetap seorang fakir yang meminta-minta, atau seorang pencuri yang berbuat buruk. Nabi Isa berkata kepada para pengikutnya, "Aina tanbutul habba?" Qalu fil ard. Qala kadzalika hikmah la tanbutu illa fil qalbi kal ardi. Di manakah biji itu bisa tumbuh? Para pengikutnya menjawab, di bumi. Nabi Isa berkata, demikian itulah hikmah tidak akan tumbuh kecuali di dalam hati seperti bumi. Rasulullah bersabda, rubba ash'asa aghbaradi tomi rain tanbu anhu a'yunun nasi lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu fi qasamihi. Banyak orang yang berambut kusut, berdebu, yang memiliki sepasang pakaian kumal dan tidak dipandang sebelah mata oleh manusia karena dianggap hina dan remeh. Andai ia bersumpah pada Allah, niscaya dia akan meluluskan sumpahnya. Nah, hadis ini menggambarkan orang yang sebenarnya punya kedudukan tinggi di hadapan Allah, tetapi dia tampil menjadi orang yang begitu hina, begitu remeh, sehingga orang-orang sekitarnya pun tidak ada yang melirik. Digambarkan dia berambut kusut, yang tidak pernah disisir, yang kumal, wajahnya berdebu seperti orang yang baru saja datang dari bepergian jauh. Pakaiannya pun juga pakaian yang kumal, pakaian yang sudah buruk sekali. Makanya dia karena tampil yang seperti itu, sehingga banyak orang yang tidak memandang dirinya. Tapi ternyata dia andai saja bersumpah, maka Allah akan meluluskan sumpahnya. Artinya dia begitu dekat dengan Allah. Suatu ketika Rasulullah duduk bersama Al-Aqra' bin Habis, seorang pembesar kabilah Bani Tamim. Lalu ada seorang miskin lewat di samping beliau. Rasulullah bertanya kepada Al-Aqra', apa pendapatmu tentang laki-laki ini, orang yang baru lewat ini? Jadi Rasulullah bertanya kepada Al-Aqra', wahai Al-Aqra', orang yang baru lewat ini gimana pendapat kamu? Al-Aqra' menjawab, dia adalah seorang yang miskin di kalangan kaum muslim yang miskin. Andai dia melamar, layak untuk ditolak lamarannya. Wis ra payu iki, gak masuk hitungan, gak layak jadi menantu. Andai dia minta izin, patut untuk tidak diberi izin. Andai dia berbicara, pantas untuk tidak didengarkan, tidak didengar ucapannya. Setelah itu ada laki-laki lain yang kaya, tampil mewah, lewat di samping beliau. Kemudian Rasulullah bertanya, lalu apa pendapatmu tentang laki-laki ini? Al-Aqra' menjawab, laki-laki ini bila melamar layak diterima lamarannya, pantas jadi mantu. Bila meminta izin, pantas diizinkan. Dan bila ia berbicara, patut ucapannya didengar. Selanjutnya Rasulullah bersabda, laki-laki miskin ini, orang yang pertama yang menurut Al-Aqra' itu orang yang tidak layak sama sekali. Itu kata Rasulullah, laki-laki miskin ini lebih baik daripada sepenuh bumi laki-laki yang seperti orang yang kamu anggap baik itu. Jadi seandainya di situ ada laki-laki yang
seluruh bumi ini penuh dengan laki-laki yang mewah itu dibanding hanya satu laki-laki yang miskin, lebih baik itu. Itu kata dalam hadis ini. Itulah gambaran orang yang menyembunyikan jati diri itu seperti itu. Suatu ketika seorang ahli hikmah berkata, khumul atau menyembunyikan jati diri itu merupakan nikmat, namun nafsu enggan menerimanya. Wong nek kon ndelik nafsu sing berontak, sebab gak cocok karo karepe nafsu. Padahal kalau dia mau dengan itu, dia akan merasakan nikmat. Tampil ke permukaan atau tenar menjadi tenar itu merupakan bencana sebenarnya. Jadi wong terkenal itu jadi musibah, tapi justru akeh wong sing pengen terkenal. Sehingga saking pengen terkenal kadang-kadang khalif tu'raf, sampai dia beda dengan tampilan orang-orang umumnya. Akhirnya kadang-kadang menampilkan buruknya. Ana sing ngaku nabi, ana sing ngaku malaikat. Nah, jadi terkenal. Jadi terkenal. Nafsu memang menyeret dia untuk agar menjadi orang terkenal.